Salam, Bapak Umay, itah sekalian, program kabar baik yang kami sampaikan jika nih menceritakan secara singkat tentang kebenaran firman Tuhan. Mulai bara permulaan menciptakan alam semesta, keguguran manusia, hoang dosa, serta kegenapan janji Allah bagi keselamatan manusia, jihuang Yesus Kristus, dan bagaimana sepatutnya kehidupan uluh percaya yang baik. Selamat mendengarkan dan menyaksikan gambar-gambar berikut dengan baik. Gambar IJ, sebelum alam semesta diciptakan. Pada awalnya yang TG hanyalah Allah sendiri. Sebelum alam semesta jikanih diciptakan oleh Allah, belum TG manusia, binatang, laut, pohon, matahari, dan benda-benda bekennya. Waktu itu keadaan gelap gulita dan elat teratur. Hanya dengan berfirman kia, Allah menciptakan semua yang TG di dunia kanih, seperti matahari, bulan, bintang, langit, dan bumi. Semua yang diciptakan oleh Allah disediakan buat keperluan manusia yang diciptakan kemudian. Gambar 2, firman Allah. Buku yang TG hoang gambar jika nih di kitab kabar yang kami sampaikan jika nih semuanya diambil bara Alkitab. Mahalau Alkitab Allah berbicara kepada Ayung. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan perintah-perintah Allah. Allah sangat mengasihi manusia. Alkitab menunjukkan bagaimana caranya supaya manusia dapat selamat atau lepas bara hukuman dosa. Gambar telu, penciptaan alam semesta. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kia menciptakan segala macam pohon, burung, lauk, dan binatang. Semua yang diciptakan oleh Allah itu baik sekali. Allah kia menciptakan manusia. Allah senang bercakap dan bergaul dengan manusia yang diciptakannya. Allah mengangkat manusia buat menjadi penguasa atas segala yang diciptakannya. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya hidup rukun. Gambar 4, Adam dan Hawa. Laki-laki yang IJ diciptakan oleh Allah, arahnya Adam, dan bawi yang IJ arahnya Hawa. Adam dan Hawa hidup berbahagia jika sebuah kebun yang bernama kebun Eden. Allah berkata kepada Adam, buah bara semua pohon yang TG huang kebun kanih boleh ikau kuman. Tetapi buah bara satu IJ pohon yang TG di tengah kebun kanih ela ikau kuman. Jika ikau melanggar perintah kanih, ikau akan dihukum. Tapi setan dumah menipu Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa menguman buah yang dilarang itu. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka sudah berbuat dosa, sehingga Allah menghukum mereka. Allah mengusir Adam dan Hawa bara Taman Eden. Walaupun demikian, Allah masih tetap mengasihi mereka. Allah berjanji akan diuluh juru selamat yang dapat menghapuskan dosa Ayung. Gambar 5, Kain dan Habel. Adam dan Hawa telah gugur ke huang dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa kia sudah gugur ke huang dosa. Uluh yang memegang kayu memukul kanih, arahnya Kain. Kain adalah anak Adam, tetapi Kain benci sekali kepada adiknya Habel. Kain memukul Habel sampai mati. Kain sudah berbuat dosa. Itah dan aku kia pernah berbuat dosa. Cuman Ayung mahawen buat mengakuinya. Ayung sering berdusta, berjudi, berjinah, menyembah berhala, dan berbuat jahat yang beken. Tuhan benci terhadap semua dosa itu. Gambar hanya Bahtera Nuh. Manusia keturunan Adam kian lama
kian jahat, sehingga Allah akan menghukum mereka. Banjir hai akan dumah sebagai hukuman bara Allah. Tetapi masih tege uluh yang percaya kepada Allah. Ara uluh itu adalah Nuh. Allah menyuruh Nuh membikin bahtera yang hai. Setelah bahtera itu selesai, Nuh dan keluarganya masuk ke huang bahtera itu. Nuh kia berusaha menyadarkan uluh beken supaya bertobat. Tetapi mereka ela mau percaya kalau Allah akan menghukum mereka. Gambar uju, danumbah atau banjir hai. Setelah Nuh dan keluarganya tame ke huang bahtera, Allah mengunci pintu bahtera itu. Hujan turun selama 40 andau 40 malam. Sehingga terjadi banjir hai. Semuanya tenggelam oleh banjir itu. Uluh are baru mau umba Nuh tame ke huang bahtera. Tetapi sudah terlambat. Karena Allah telah mengunci pintu bahtera itu. Semua uluh yang berada di luar bahtera itu mati. Karena mereka ela percaya kepada Allah. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Sebab Nuh taat kepada Allah. Gambar hanya Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah seorang bara keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah, istrinya yang mandul itu, bahwa mereka akan mempunyai anak. Setelah mereka tua sekali, harulah Abraham dan Sarah mendapat seuluh anak laki-laki. Anak itu diberi hara Ishak. Allah berjanji bahwa mahalau keturunan Ishak kareh akan dumah seuluh juru selamat. Penyelamat itu akan menghapuskan dosa manusia, yaitu dosa itah dan aku kia. Gambar jaletian Musa dan perintah Allah. Musa adalah seuluh bara keturunan Abraham. Musa percaya kepada Allah. Suatu andau Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung Sinai. Di atas gunung itu Allah memberikan perintah-perintahnya kepada Musa. Pada gambar kaneh, ayung melita, Musa sudah turun dari gunung sambil meimbit perintah Allah di tangannya. Allah menyuruh Musa agar menyampaikan perintah-perintahnya kepada uluh are. Allah mau supaya semua uluh taat kepada perintahnya itu. Gambar 10 perintah Allah. Sebagian bara perintah Allah yang disampaikan mahalau Musa digambarkan jikane, gambar di kiri atas elak menyembah patung, berhala atau barang-barang keramat. Gambar di tengah atas hoang ije minggu ada hanya andau buat itah bekerja. Andau yang ketujuh adalah andau buat istirahat dan buat sembahyang kepada Tuhan. Gambar di kanan atas. Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Gambar di kiri bawah. Elak membunuh orang. Gambar di tengah bawah. Elak bajinah. Elak mau kepada bawi beken selain istrimu sendiri. Gambar di kanan bawah. Elak mencuri. Elak mengingini barang uluh beken. Kalau ayung taat kepada perintah Allah, hidup ayung akan diberkati. Amin. Gambar 17, korban penghapus dosa. Pada zaman Abraham dan Musa dulu, kalau tega uluh berbuat dosa, Allah menyuruh ia buat menyembelih domba. Uluh itu mengorbankan domba sebagai tanda ia sudah menyesali dosanya. Sekarang ayung ela perlu lagi menyembelih domba atau binatang yang beken sebagai tanda penghapus dosa. Karena Allah sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus sudah mati buat menggantikan hukuman dosa ayung. Yesus dicambuk, bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada andau yang ketelu, ia hidup kembali. Seharusnya ayunglah yang harus menanggung hukuman itu. Karena ayung sudah banyak berbuat dosa.
Tetapi karena Allah sangat mengasihi Ayung sehingga hukuman itu diambilnya dan ditanggungnya sendiri, supaya Ayung yang percaya kepadanya ela mate binasa, tetapi memperoleh hidup kekal selamanya. Kalau Ayung mengaku dosa Ayung dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa Ayung akan diampuni oleh Yesus. Gambar 12, malaikat dan Maria. Seperti jikanilah cara Tuhan Yesus dumah ke dunia kani. Ia menggenapi janji Allah pada Adam dan Hawa. Tege uluh bawi yang arahnya Maria. Dia masih perawan. Hindai pernah batiruh bersama laki-laki weh pun. Ia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang arahnya Yusuf. Pada suatu andau malaikat Allah dumah dan berkata kepada Maria, Roh Kudus Allah akan membuat ikau mengandung seorang anak laki-laki. Anak itu harus diarai Yesus. Malaikat itu kia mengatakan hal itu kepada Yesus tunangan Maria lewat mimpinya. Yusuf bersedia mengimbit Maria sebagai istri. Tetapi Yusuf ela batiruh bercampur bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Yesuslah penyelamat yang dapat menyelamatkan manusia bara dosa. Gambar 13, kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira jalatian bulan, sesudah itu suatu malam Maria melahirkan seuluh bayi laki-laki. Pada malam itu kia malaikat Allah dumah kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga kambing domba mereka. Para malaikat berkata, pada malam kani juru selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir, arahnya Yesus. Kemudian gembala-gembala itu pergi mencari Yesus buat menyembahnya. Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosa kita. Gambar ayat 14, Yesus seperti manusia biasa. Yesus berkembang hai seperti anak biasa kia. Pada gambar di sebelah kiri, kita dapat melihat Tuhan Yesus waktu berumur 12 tahun. Ia sudah dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Pada gambar sebelah kanan, Ayung lihat, Yesus sudah berumur 30 tahun. Ia sedang mengajar uluh are. Tege uluh yang mau percaya, tetapi tege kia yang ela mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah mau supaya Ayung taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15, Yesus membuat mukjizat. Allah yang kita percaya itu arahnya Yesus. Dia sangat hebat dan sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa bara segala setan atau dukun. Lihat gambar di sebelah kiri. Yesus dapat menyembuhkan uluh buta. Lihat gambar di tengah. Yesus dapat menghidupkan uluh mati. Lihat gambar di sebelah kanan. Yesus dapat menanjung di atas danum. Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kita karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Gambar hanya belas, Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik dan elak pernah berdosa. Yesus mengajarkan tentang Allah dan ia ingin supaya setiap uluh taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada uluh are bahwa manusia itu sudah berdosa. Tetapi mereka malah marah. Lalu mereka menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mereka pukul, mereka ludahi dan mereka ejek. Tapi Tuhan Yesus ela melawan. Narai sebabnya. Karena Tuhan Yesus rela menderita seperti itu dengan maksud buat menanggung hukuman dosa Ayung manusia. Gambar 17, Yesus disalibkan. Setelah mereka menyiksa Tuhan Yesus, kemudian mereka menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu
sebagai korban karena dosa Ayung. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa Itah dan Ayung aku sampai dia mati. Kalau Ayung mengaku dosa dan percaya kepada Yesus, maka Ayung akan diselamatkan. Apakah Itah mau percaya kepada Yesus? Maukah Itah berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa Itah? Gambar hanya belas kebangkitan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, seuluh teman Tuhan Yesus menguburkan Tuhan Yesus. Yesus dikubur, dihuang, sebuah kubur pada bukit batu. Kemudian pintu kubur itu ditutup dengan batu yang hai. Telu andau sudah itu Maria dan teman-temannya dumah ke kubur itu. Tetapi Tuhan Yesus ela tege. Yang tege hanya malaikat. Kata malaikat itu, Tuhan Yesus ela tege jika nih Yesus sudah hidup kembali. Sampai sekarang kan nih Yesus tetap hidup. Kalau Ayung berdoa kepadanya, Tuhan Yesus mendengar doa Ayung dan selalu memperhatikan hidup Ayung. Gambar jaletian Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit bara kematian, are uluh bertemu dengan dia dan berbicara dengannya. Seuluh muridnya yang aranya Thomas ela tege waktu Tuhan Yesus menampakkan diri. Sehingga Thomas ela percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali. Thomas berkata, sebelum aku melihat luka bekas paku pada tangannya, aku ela percaya bahwa ia sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus dumah kepada Thomas dan memperlihatkan bekas lukanya. Haru Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit kembali karena ia sudah melihat, tetapi Tuhan Yesus mau supaya Ayung percaya kepadanya walaupun Ayung hindai melihat dia dengan mata Ayung sendiri. Gambar 20, Yesus naik surga. Sudah Tuhan Yesus bangkit, 40 andau kemudian dia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Yesus berkata kepada mereka, sekarang aku akan naik ke surga. Setelah aku murid, ikau harus memberitakan tentang aku kepada semua uluh. Jelaskanlah bahwa aku pernah disalibkan buat menanggung hukuman dosa mereka. Dan setiap uluh yang percaya kepadaku, dosanya diampuni. Kareh ia boleh tinggal bersama aku di surga. Lalu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Kemudian dua malaikat dumah dan berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, pada suatu andau kareh Tuhan Yesus akan dumah kembali. Kalau Tuhan Yesus dumah, dia akan mengangkat semua uluh yang percaya kepadanya pulang ke surga. Maukah Itah percaya kepada Tuhan Yesus supaya kareh dapat ke surga? Gambar 2 IJ, kayu salib. Kayu salib mengingatkan Ayung akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ela berdosa. Kareh pun demikian. Dia rela disiksa dan mati di salib buat menanggung hukuman dosa Ayung, yaitu dosa Itah dan dosa aku. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali dan tinggal di surga. Sekarang jika nih ia selalu bersedia menolong uluh yang percaya kepadanya. Kalau Ayung mengakui dosa Ayung dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa Ayung dihapuskan. Kareh Ayung boleh tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa TG 2 menanjung, yaitu menanjung yang lebar dan menanjung yang sempit. Setiap uluh sejak dia lahir sudah TG di menanjung yang lebar. Menanjung yang lebar kani menuju hukuman huang neraka yang ela dapat padam. Kalau seuluh percaya kepada Yesus dan taat kepada perintahnya, maka ia berpindah dari menanjung yang lebar ke menanjung yang sempit.
menanjung yang sempit menuju hidup bersama Allah di surga. Maukah itah percaya kepada Tuhan Yesus dan menanjung yang sempit? Kalau itah mau, katakan kepada Tuhan Yesus begini: Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa saya berdosa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib buat menanggung hukuman dosa-dosa saya. Tuhan, ampunilah saya dan ubahlah hidup saya. Saya mau ditinggal bersama Allah di surga. Terima kasih Yesus. Amin. Kalau itah sungguh-sungguh berkata demikian kepada Tuhan Yesus, Dia mengangkat itah sebagai anak Allah dan Allah sebagai Bapa itah. Gambar dua telu anak-anak Allah. Uluh yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosanya, dosa uluh itu diampuni. Tuhan Yesus akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Uluh yang sudah mengalami hal inilah yang sebenarnya disebut uluh yang sudah percaya. Dia dapat memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dan ia disebut anak Allah. Allah mengasihi semua uluh bara sebagai macam suku dan berbagai macam bangsa. Hoang gambar jikane ayung melihat Tuhan Yesus sedang menyambut semua uluh yang sudah percaya kepadanya. Allah mau supaya itah dan saya kia percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 2:4 Yesus dan Nikodemus. Hoang gambar kaneh ayung melihat Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang guru agama yang arahnya Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan kepadanya setiap uluh agar dapat tame ke surga, ia harus diperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa manusia. Ayung sendiri ela bisa, meskipun dengan seluruh amal perbuatan ayung. Karena ayung semua sudah berdosa. Dengan mengaku dosa dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa ayung, maka Roh Kudus akan membaharui jiwa ayung. Kemudian Nikodemus mengakui dosanya dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosanya. Tetapi bagaimana dengan dosa itah? Gambar 25 Roh Kudus turun. Waktu Tuhan Yesus tege di dunia kaneh, Dia berjanji akan mengirim Roh penolong kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus turun berdiam hoang mereka. Roh Kudus memberi kuasa kepada mereka buat melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi mereka. Roh Kudus menolong mereka buat mengerti firman Allah. Roh Kudus berdiam hoang setiap uluh yang berserah diri kepada Tuhan Yesus. Uluh yang sudah percaya elak perlu minta tolong kepada roh yang beken. Roh Kudus ingin sekali menolong uluh yang sudah percaya, tetapi hanya buat melakukan hal yang menyenangkan Allah. Gambar 2 hanya berjalan di dalam terang. Uluh yang ela percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan uluh yang menanjung di ruang gelap. Mereka seringkali tersesat dan jatuh karena ela tege lampu. Mereka memerlukan seuluh yang dapat menunjukkan menanjung yang benar dan menanjung yang salah. Uluh yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan uluh yang menanjung di ruang terang, karena Roh Kudus sebagai petunjuk menanjung bagi uluh itu. Roh Kudus menerangi menanjung ayung dengan firman Allah. Gambar 2 ujuk, taat kepada firman Allah. Uluh yang sudah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu hidupnya haruslah menyenangkan hati Tuhan. Ia harus taat kepada perintah Tuhan Yesus, dan setiap hoang sembahyang ia suka berdoa dan suka mendengarkan firman Tuhan. Alkitab
mengatakan bahwa uluh yang sudah percaya ela boleh berzina, berkelahi, mencuri, menyembah berhala atau orang mati. Dia harus bergaul dengan baik dengan semua uluh. Gambar dua hanya keluarga yang sudah percaya. Keluarga yang sudah percaya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Suami yang sudah percaya harus mengasihi istrinya. Dan kia istri yang sudah percaya harus hormat kepada suami. Suami istri harus saling setia dan elak boleh serong dengan uluh beken. Mereka harus saling tolong menolong. Mereka harus mengasuh anak-anak mereka dengan baik dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak mereka. Keluarga yang baik harus berdoa bersama setiap andau. Gambar dua jaletian mengasihi uluh beken. Allah menyuruh uluh percaya supaya mengasihi semua uluh, termasuk uluh yang berbuat jahat kepadanya. Pada gambar sebelah kiri, Ayung melihat dua uluh yang dulunya bermusuhan, tapi sekarang mereka sudah berbaikan kembali. Hoang gambar sebelah kanan, Ayung melihat seuluh sedang menolong uluh yang kena musibah. Padahal uluh yang dia tolongkan nih dulunya suka bermusuhan dengan sukunya. Uluh yang sudah percaya harus berbuat baik kepada semua uluh dan mau mengampuni uluh yang berbuat salah kepadanya. Kalau Ayung mau mengampuni uluh beken, maka Allah kia akan mengampuni dosa Ayung. Gambar 30, Tuhan Yesus berkuasa. Hoang gambar kaneh dapat Ayung lihat dua uluh yang sedang membakar patung, jimat dan barang-barang keramat. Uluh yang percaya kepada Tuhan Yesus ela boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang keramat ataupun roh uluh mate. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa bara pada narai apapun kia. Kalau itah pehe atau merasa takut, ela minta tolong kepada dukun, batu, patung, jimat atau roh orang mati. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan narai yang itah perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi itah. Tuhan Yesus mendengar doa itah dan selalu bersedia buat menolong itah. Gambar telu ije mengusir setan. Hoang gambar kaneh Ayung melihat seuluh yang jirasuk setan. Semua tali dan rantai yang mengikat dia dapat diputuskan. Karena setan yang tege jihuang dia kuat sekali. Tuhan Yesus dumah dan mengusir setan bara uluh itu. Uluh itu menjadi sembuh. Setan terpaksa keluar bara uluh itu. Karena setan takut kepada Tuhan Yesus, ela percaya kepada setan, karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa bara segala setan. Kalau itah diganggu oleh setan, ela minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Allah, jihuang nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar telu due, ikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan kia musuh uluh-uluh yang sudah percaya. Setan berusaha buat menipu uluh yang sudah percaya supaya lupa kepada Allah. Setan bikin uluh percaya selalu memikirkan mengenai are uang, pakaian dan barang-barang beken. Tapi uluh yang sudah percaya harus tetap taat dan setia kepada Allah. Uluh yang sudah percaya ela mau sampai berhutang. Dia selalu ingat akan janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Telu-telu kalau uluh percaya berdosa lagi. Hoang gambar kaneh Ayung melihat seuluh anak laki-laki yang sudah banyak berbuat dosa. Dia menghamburkan uang yang diperoleh bara bapaknya. Ia pergi berzina, berjudi dan berpoya-poya sekehendak hatinya. Setelah uang lepah dan teman-temannya meninggalkan dia, baru ia menyesal. Ia kembali lagi
kepada bapaknya dan minta ampun. Karena bapaknya mengasihi dia, dia diampuni dan diterima kembali. Kalau Ayung kia berbuat dosa, Ayung kia harus menyesal dan bertobat. Ayung harus mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Ayung. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa Ayung. Firman Tuhan berjanji, kalau Ayung mengaku dosa Ayung, maka Tuhan kia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa Ayung dan menyucikan segala kejahatan Ayung. Gambar telu epat uluh pehe. Semua uluh baik yang sudah percaya maupun yang beken percaya, semuanya bisa pehe. Hoang gambarkan nih, Ayung lihat seuluh yang sedang terbaring karena pehe, uluh bisa pehe karena ia kumanan yang ela baik, karena minum danum air yang kotor, karena ela memelihara tubuhnya. Uluh kia bisa pehe karena dirasuk setan dan karena kena sihir. Kalau uluh yang sudah percaya, pehe narai yang harus dilakukan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Tuhan Yesus berkuasa buat menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau TG dokter atau rumah sakit, boleh kia berobat ke sana. Tuhan Yesus kia dapat memakai obat-obatan buat menyembuhkan kita. Tapi elak pergi ke dukun, mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa bara segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar telu lime, orang uluh mati. Kalau uluh yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia mati, maka tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan ke surga, karena dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jika seseuluh yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia mati, tubuhnya kia dikubur, tapi jiwanya akan dihukum, dihoang neraka, sebab ia masih berdosa. Bagaimana jika sekarang itah mati, apakah jiwa itah sudah dibersihkan bara segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar telu hanya tubuh Kristus. Setiap bagian bara tubuh Ayung mempunyai tugas masing-masing. Misalnya mata buat melihat, mulut buat berbicara, dan telinga buat mendengar. Kalau TGIJ bagian saja yang pehe, maka seluruh tubuh akan merasa pehe. Allah mengatakan bahwa setiap uluh yang sudah percaya adalah bagian-bagian bara tubuh Kristus, dan Tuhan Yesus adalah kepala bara tubuh itu. Setiap uluh yang sudah percaya mempunyai tugas yang berbeda kia. Misalnya TG yang menghutbah, mengajar, menyanyi, memuji Allah, menolong uluh, dan sebagainya. Setiap uluh yang sudah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua uluh yang sudah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar telu uju berkumpul untuk sembahyang. Allah memerintahkan agar setiap minggu Ayung harus menyediakan waktu buat sembahyang kepada Tuhan. Semua uluh yang sudah percaya harus berkumpul bersama buat berdoa, memuji Allah, dan mendengarkan ajaran firman Tuhan. Ije uluh yang sungguh-sungguh percaya bisa mengajar bara firman Allah. Uluh yang sudah percaya harus selalu memperingati andau mate dan andau kebangkitan Tuhan Yesus sampai ia dumah kembali. Gambar telu hanya Tuhan Yesus akan datang kembali. Sekarang kan nih Tuhan Yesus tege di surga. Tetapi suatu andau kakeh ia pasti dumah kembali ke dunia kan nih. Kalau ia dumah, maka semua uluh yang sudah percaya akan diangkat ke surga. Tetapi uluh yang elak mau percaya kepada Tuhan Yesus akan ditinggalkan dan dihukum di huang neraka. Uluh yang belum bertobat dan hidupnya belum berubah kia akan dihukum. Apakah itah sudah siap kalau Tuhan Yesus dumah sekarang? Gambar 3 jalitian menghasilkan buah. Bara pohonnya Ayung mengharapkan muncul buah. Dahan yang tege
dahan yang elak berbuah akan dipotong dan dibakar hoang api. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang pohon dan semua uluh yang percaya kepadanya sebagai dahan-dahannya. Bara uluh sudah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan muncul buah-buah yang baik. Yang dimaksud dengan buah-buah itu adalah mengasihi uluh beken, tege sukacita, setia beribadah, bersedia buat menolong, jujur dan hidup suci. Buah-buah tersebut akan timbul dalam hidup uluh yang sudah percaya karena kuasa Roh Kudus. Hidup uluh yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada hidup yang dulu. Gambar 40, bersaksi kepada uluh beken. Apakah itah sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau itah benar-benar percaya, katakanlah kepada keluarga Ayung bahwa Yesus sangat baik. Katakanlah kia kepada teman-teman Ayung bahwa Yesus mengasihi mereka kia. Katakanlah bahwa hati Ayung sudah tenang dan ela takut lagi kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus sudah menyediakan hoang di surga bagi itah yang benar-benar percaya. Katakanlah kepada semua uluh bahwa tega tempat di surga bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus. Sebaliknya tege tempat hukuman bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus. Beritahukanlah bahwa Yesus ingin menyelamatkan semua uluh agar elak dihukum di neraka. Maukah itah bersaksi bagi Yesus? Pikirkanlah hal ini baik-baik dan imbitlah keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kita.